Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-211, di dalam kuali 1000 binatang berwarna merah, api surgawi yang mengamuk bangkit sekali lagi. Suhu yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan terdistorsi dengan keras meskipun mereka dipisahkan oleh kuali. Saat dia merasakan suhu di dalam kuali, ekspresi muram perlahan-lahan muncul di wajah Xiaoyan. Langkah peleburan pil selanjutnya tidak akan semudah langkah sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan perlahan menekan kegelisahan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan ramuan tingkat kaisar. Xiaoyan mau tidak mau merasakan tekanan di hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan dengan hati-hati mengingat proses pemurnian dalam pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan diri yang cukup sebelum dia benar-benar memulai. Lebih dari 400 bahan penyulingan terlintas di benak Xiaoyan satu persatu. Xiaoyan mengikuti urutan formula pil dan mengkategorikan bahan-bahannya satu persatu. Dia dengan cermat mengamati setiap detail proses pemurnian, termasuk perubahan nyala api selama proses pemurnian, kontrol suhu, kecepatan peleburan bahan, waktu peleburan, khasiat obat dari ramuan, dan sebagainya. Setelah Xiaoyan memikirkan semua isi ini dalam pikirannya beberapa kali, dan memastikan bahwa dia dapat mengendalikannya secara akurat, dia tiba-tiba bertindak. Telapak tangannya menghantam kuali obat. Setelah terdengar bunyi bang, tutup kuali obat terbuka. Segera setelah itu, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan api surgawi tiba-tiba padam. Itu melilit bahan obat di dalam botol giok dan mengubahnya menjadi bola cahaya indah yang melayang di depan Xiaoyan. Menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengontrol suhu di dalam kuali, Xiaoyan menggerakkan jarinya dan bola cahaya dengan cepat terbang dan berhenti di depan Xiaoyan. Salep Gyokporia dan kemudian, air liur naga. Ayo, saat dia bergumam, bola cahaya lain terbang. Xiaoyan tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Dua bola cahaya langsung dilemparkan ke dalam kuali oleh Xiaoyan. Pemurnian ramuan percobaan kaisar memerlukan pencampuran berbagai bahan obat. Diperlukan 2 atau lebih bahan obat untuk mencegah beberapa bahan obat meledak karena sifat obat yang bertentangan. Ini tidak sulit bagi Xiaoyan, selama dia dapat secara akurat mengontrol khasiat obat dari ramuan obat ini dan memastikan bahwa ramuan tersebut tidak berbenturan dan khasiat obatnya tidak terlalu terkuras. Pada dasarnya dia dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah apapun di dalamnya. Tahap akhir dari proses pemurnian. Saat jari Xiaoyan terus bergerak, seberkas cahaya terbang ke dalam kuali dengan tertib seolah-olah mereka sedang melakukan akrobatik. Pikir Xiaoyan, di kursi juri, Guli menyaksikan proses pemurnian Xiaoyan berjalan begitu lancar. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun. Saat ini, ramuan obat yang ada di dalam kuali, bahan obat yang ada di dalam kuali akan langsung menjadi tidak berguna jika ada kesalahan sekecil apapun. Di sisi lain, Modi juga mulai menyempurnakan pilnya dibandingkan dengan Emperor Trial Elixir. Penyempurnaan pilnya jauh lebih sederhana. Oleh karena itu, kecepatan pemurnian pilnya jauh lebih cepat daripada Xiaoyan. Setelah berbagai bahan obat di kuali 1000 binatang digabungkan, semuanya berubah menjadi bola berisi cairan kental berwarna-warni. Saat ini, cairan tersebut mengandung gelombang energi liar yang menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa berbagai bahan obat selaras satu sama lain, kemungkinan besar bahan-bahan tersebut akan meledak saat digabungkan. Setelah semua bahan obat yang ada di dalam kuali telah diselaraskan hingga mencapai titik keseimbangan, langkah selanjutnya adalah memadukan kembali bahan obat tersebut. Di bawah penyempurnaan api surgawi, khasiat obat secara bertahap akan menyatu dan berubah menjadi pil embrio. Akhirnya, ketika khasiat obat dari pil embrio telah sepenuhnya menyatu menjadi satu, ramuan percobaan kaisar akan dianggap sukses. Apa yang harus dihadapi Xiaoyan selanjutnya adalah tahap tersulit dalam keseluruhan proses pemurnian ramuan percobaan kaisar. Ini karena apakah itu sifat obat dari bahan obat, stabilitas energi setelah fusi, atau perubahan api surgawi, kemungkinan besar semua faktor ini akan menyebabkan hasil akhir gagal. Setelah itu terjadi, Xiaoyan harus memulai dari awal lagi. Xiaoyan tidak cemas. Dia pertama-tama mengesampingkan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemurnian pil. Salep kental. Salep ini adalah bahan obat pertama yang digabungkan. Itu adalah produk perpaduan cairan air liur naga dan salep Gyokporia. Kedua bahan ini dapat dianggap sebagai dua bahan obat terpenting dalam keseluruhan pil kesengsaraan kaisar. Dapat dikatakan bahwa jika pil tersebut kekurangan kedua bahan tersebut,
Meskipun pada akhirnya pil tersebut dapat dimurnikan, tidak ada bedanya dengan pil yang tidak berguna. Tindakan Xiaoyan tidak didasarkan pada formula ramuan percobaan kaisar. Sebaliknya, dia membuat pilihan ini berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan beberapa kaisar setengah yang sedikit berpengetahuan di platform pengamatan merasa bingung. Tindakan Xiaoyan benar-benar tidak masuk akal. Mungkinkah Yan Xiao tahu bahwa dia tidak akan berhasil menyempurnakan ramuan percobaan kaisar? Jadi dia ingin menyempurnakan pil yang tidak berguna untuk memperjuangkan posisi juara. Meskipun Xiaoyan dan Mo Di sama-sama merupakan alkemis peringkat 2. Ramuan tingkat kaisar tidak mudah dibuat seperti ramuan biasa. Oleh karena itu, bahkan dengan keahlian mereka yang luar biasa, mereka tidak terlalu yakin bahwa mereka akan mampu memurnikan ramuan tingkat kaisar. Oleh karena itu, pemikiran di hati setiap orang bukannya tanpa alasan. Lagi pula, selama Modi tidak mampu menghasilkan ramuan tingkat kaisar, bahkan jika pil di tangan Xiaoyan adalah pil yang tidak berguna, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dibandingkan dengan tebakan di hati para setengah kaisar, Guli dan Cilin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ini. Berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, mereka berdua secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Penggabungan dua bahan obat utama ini tidak berperan dalam situasi keseluruhan. Sebaliknya, diperlukan bahan obat lain untuk memadukan dan menyeimbangkan kekuatannya. Metode Xiaoyan dapat dianggap sebagai metode oportunistik. Dia menghindari proses yang lebih rumit dan pertama-tama memadukan bahan obat yang memiliki khasiat obat lebih lembut dan lebih mudah untuk dipadukan. Dia meninggalkan salepnya untuk yang terakhir. Meskipun hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya sebagian khasiat obat, menyebabkan kualitas ramuan tidak sama seperti sebelumnya. Itu adalah metode yang paling aman. Proses fusi tidak sederhana. Xiaoyan perlu terus-menerus mengontrol proses fusi antara bahan obat di dalam kuali obat. Pengendaliannya terhadap api juga berada pada tingkat yang ekstrim. Jika dia ceroboh, ramuan obat di dalam kuali akan langsung musnah. Xiaoyan hanya bisa secara perlahan menggabungkan kedua bahan obat tersebut dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Apapun yang terjadi, kedua jenis energi tersebut harus berada pada keseimbangan yang sama setiap detiknya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Waktu perlahan berlalu. Dahi Xiaoyan sudah dipenuhi keringat yang banyak. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak bergerak. Pada saat ini, dia perlu memusatkan seluruh perhatiannya pada pil obat yang perlahan menyatu di depannya. Segala sesuatu di dunia luar telah terputus olehnya. Dentang, saat kedua jenis energi itu secara bertahap menyatu di bawah kendali Xiaoyan, riak energi ungu menyebar dari kuali dengan keras. Ini bukan hasil dari fusi yang gagal. Sebaliknya, itu karena energi di dalam kedua bahan obat itu terlalu kuat. Xiaoyan tidak mampu menekan dua energi yang sama liar dan kerasnya selama fusi, sehingga menghasilkan hasil ini. Meskipun itu tidak dianggap sebagai masalah besar, hanya ini saja sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan hampir membuat kesalahan. Saat jarinya sedikit gemetar, riak energi mengerikan lainnya keluar dari dalam kuali obat. Itu dengan keras menabrak dinding bagian dalam kuali obat. Kuali besar itu juga sedikit bergetar tanpa sadar. Dentang, gelombang energi liar dan keras lainnya menyapu. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi semakin jelek. Setelah tumbukan kedua jenis energi ini, bahan obat lain di dalam kuali juga tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Energi liar dan kekerasan yang telah ditekan dengan susah payah sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sebelum Xiaoyan dapat bertindak untuk menekannya, sekelompok pasta obat berwarna ungu coklat muncul. Setelah serangkaian getaran yang kuat, gelombang riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Dentang, dentang. Sebelum gelombang pertama mereda, gelombang lain muncul. Menyusul kerusuhan kedua jenis energi ini, bahan obat lain di dalam kuali, yang telah digabungkan dengan susah payah, juga tiba-tiba memberontak pada saat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan terus-menerus menghantam dinding bagian dalam kuali obat menyerang. Setelah melihat ini adegan, Xiaoyan juga memahami bahwa rangkaian bahan obat untuk menyempurnakan pil kesengsaraan kaisar ini kemungkinan besar akan hilang. Satu-satunya solusi yang tersisa adalah menyempurnakan bahan obat lainnya. Dengan desahan lembut, Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya. Api surgawi tiba-tiba naik dan langsung membakar ramuan obat yang memberontak itu. Bab ke-212, saat Xiaoyan bersiap membuka kembali kuali, kabar baik datang dari pihak Modi. Tentu saja, kabar baik ini hanya untuk Modi. Bagi Guli dan yang lainnya, itu mirip dengan tamparan kejam. Wajah lama mereka terbakar kesakitan. Modi duduk di depan kuali obat di platform batu.
Tangannya yang keriput menempel erat pada kuali obat di depannya. Kekuatan spiritualnya mengalir deras ke dalam kuali obat di depannya seperti ombak yang mengamuk. Di bawah penyempurnaan api hitam yang terus-menerus, bahan obat di dalam kuali obat semuanya berubah menjadi bola cairan kental. Pada saat ini, bola-bola cairan ini, yang berisi energi liar dan ganas, perlahan-lahan menyatu di bawah kendali penuh Modi. Ini adalah langkah pertama fusi pil. Itu juga merupakan langkah yang sangat penting. Di dalam kuali obat, dua bola cairan kental berubah bentuk di bawah kendali kekuatan spiritual Modi. Akhirnya, mereka membentuk dua benda mirip penusuk. Api hitam pekat membentuk penghalang di antara keduanya. Sementara kedua penusuk itu perlahan terhubung di kedua ujung penghalang. Selama proses ini, Modi mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam langkah pertama fusi. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan selama langkah fusi pertama ini. Dia perlu mempertahankan keadaan habis-habisan setiap saat. Bas, seperti capung yang menelusuri permukaan air. Ujung kedua penusuk dengan lembut menyentuh api hitam pekat. Panas terik dari api menyebabkan energi dalam dua salep obat bergetar. Untungnya, kecelakaan Xiao yang tidak terjadi. Setelah melihat adegan ini, Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia sangat marah karena tidak terjadi apa-apa pada Modi. Dia bertukar pandang dengan Cilin yang berada di sampingnya. Selanjutnya, dia tidak lagi berminat untuk melihat Modi. Dalam sekejap mata, pandangannya sekali lagi beralih ke sisi Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan tidak berkecil hati dengan kesalahan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertamanya. Itu hanyalah sebuah kegagalan. Selama dia mempertahankan kepercayaan dirinya, bukan tidak mungkin baginya untuk berhasil. Meskipun tidak mudah untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar. Selama dia secara bertahap membiasakan diri dengan metode pemurnian dan mengendalikan energi yang keluar dari obat tersebut, bahannya tidak akan terlalu sulit untuk memperbaikinya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara puff, cahaya keemasan seterang matahari tiba-tiba muncul di atas kota kosong. Kali ini, Xiaoyan tidak memilih untuk menggunakan api surgawi yang menyatu. Sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan api surgawi pembakaran kaisar emas, yang dikenal karena suhunya yang mengerikan. Temperaturnya cukup untuk memotong setengah waktu pemurnian awal bahan obat. Tentu saja, keluaran ekstrim doki dari Xiaoyan juga diperlukan. Saat api surgawi pembakaran kaisar emas muncul, suhu seluruh lapangan Void tiba-tiba naik. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar pada saat ini. Bahkan kaisar setengah bintang 6 dan 7 itu tanpa sadar mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka. Orang-orang yang kekuatannya belum mencapai level Bandi mengeluarkan banyak keringat saat ini. Wajah mereka memerah dan doki di dalam tubuh mereka dengan cepat mulai menguap seperti air mendidih. Harus dikatakan bahwa teror api surgawi benar-benar tak terbayangkan. Ini hanyalah api benih. Jika kaisar emas yang membakar api surgawi hadir, betapa menakutkannya hal itu. Ini adalah api surgawi pembakaran kaisar emas. Peringkat keempat dalam peringkat api surgawi. Kursi juri memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Peringkat keempat di peringkat api surgawi. Hanya peringkat ini saja sudah merupakan sesuatu yang sulit mereka bayangkan. Namun, hal yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah bahwa api surgawi yang menakutkan itu sebenarnya ada di tangan Xiaoyan. Tentu saja, dengan penglihatan kedua orang ini, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa ini hanyalah api benih. Namun, justru karena inilah hati mereka semakin terkejut. Di galeri tontonan, pemuda yang memegang kipas giok di tangannya dan penatua Xuan yang tertegun di sampingnya juga melemparkan tatapan tidak percaya mereka ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan dengan pengalaman mereka, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki api surgawi yang begitu menakutkan. Kaisar emas membakar api surgawi. Ceka-ceka. Yan Xiao, kamu benar-benar bukan orang biasa. Namun, ini juga membangkitkan rasa penasaranku. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia merasakan situasi di arena. Dia melambaikan tangannya yang besar dan melemparkan kaisar emas membakar api surgawi ke dalam kuali 10.000 binatang di depannya. Pada saat yang sama, ratusan bahan obat yang berharga dibuang ke dalam kuali obat. Setelah doki di dalam tubuh Xiaoyan cepat habis, suhu yang menakutkan segera naik di dalam kuali obat. Kali ini, di bawah kehalusan yang menakutkan dari api surgawi, pembakaran kaisar emas Xiaoyan dan kelelahan ekstrim dari dokinya, kehalusan itu terjadi. Proses dalam kuali obat jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam setengah hari, ramuan obat di dalamnya telah menjadi kuning layu. Kemungkinan besar ramuan obat ini akan dapat dimurnikan segera. Pada saat ini,
Kuali obat Moudi sudah setengah jalan dalam proses peleburan pil. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual Moudi secara bertahap mulai melemah. Kelelahan yang besar dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan efek pil jiwa darah pada esensi spiritualnya, menyebabkan ekspresi wajah Moudi menjadi semakin serius. Namun proses peleburan pil sudah mencapai tahap akhir. Selama pil embrio terbentuk, dia akan dapat berkembang perlahan di masa depan. Namun, untuk bersaing dengan Xiaoyan, dia dengan cepat menghabiskan kekuatan spiritualnya selama beberapa hari ini untuk memastikan bahwa pil obatnya tidak akan gagal. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Moudi saat ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Bajingan, mengapa harus terjadi pada saat ini? Saat pil obat di dalam kuali obat secara bertahap menyatu, pil embrio sudah berada dalam jangkauannya. Selama Moudi mampu bertahan dalam tahap ini, dia yakin bisa memenangkan kejuaraan. Meskipun hatinya sudah bertekad, kelelahan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya secara bertahap memberitahu Moudi bahwa jika dia terus menahan tingkat kelelahan yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia tidak akan bernasib sama dengan pil itu, bahkan jika dia bisa melihat pil embrio. Mata merah cerah Moudi menyapu kuali obat di depan Xiaoyan. Ketika dia melihat api surgawi yang menyala-nyala di dalamnya, hati Moudi menjadi sangat marah. Pada saat berikutnya, kekuatan spiritual Moudi tiba-tiba melonjak sekali lagi saat tenggorokannya berguling. Kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi badai spiritual di sekitar tubuh Moudi yang menghantam Xiaoyan dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang kuat juga mengendalikan pil obat di dalam kuali di depannya. Pil embrio tingkat D akan segera lahir. Di kursi juri, Guli merasakan aura dari tubuh Moudi. Ekspresinya sekali lagi menjadi suram. Moudi ini sangat berani. Sekali saja sudah cukup baginya untuk menggunakan gerakan tercela seperti itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan benar-benar menelan pil jiwa darah lagi. Tindakan seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang menjadi marah. Moudi, kamu telah secara terbuka menelan pil jiwa darah di depan semua orang. Kamu telah melanggar aturan pil tower. Hari ini, aku yang lama akan mewakili pil tower untuk melaksanakan perintah untuk membunuhmu. Guli pada akhirnya tidak mampu menahan amarah di dadanya setelah teriakan keras ini. Dia berdiri dan menatap Moudi dengan mata sedingin es. Mulutnya juga berteriak dengan marah. Tubuhnya bergerak dan dia berusaha menangkap Moudi. Moudi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Mulutnya juga terbuka dan berteriak dengan suara dingin. Ketua Guli, tidak peduli seberapa banyak kamu sangat membenci diriku yang lama. Tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menjebak diriku yang lama. Kenapa aku yang dulu menggunakan benda jahat seperti pil jiwa darah? Jangan lupa bahwa aku yang dulu juga merupakan bawahan pil tower. Mengapa aku yang dulu melanggar aturan pil tower? Kamu hanya melakukan ini demi kepala alkemismu ini? Yan Xiao. Teriakan keras ini menyebabkan kemarahan Guli melambung ke langit. Moudi ini sebenarnya telah memutarbalikkan kebenaran di depan semua orang. Dia memang pantas dihukum. Namun, saat Guli hendak menyerang, sosok iblis tuahu sekali lagi berdiri di udara dan menghalangi jalan Guli. Ketua Guli, Moudi benar. Lagi pula, dia juga merupakan bawahan pil tower sepertimu. Mengapa dia melakukan hal yang memalukan seperti itu? Pil tower adalah faksi nomor 1 di benua ini. Itu peraturan bukanlah sesuatu yang berani kami sentuh. Oleh karena itu, Ketua Guli tidak boleh memfitnah orang lain secara tidak wajar. Adegan di arena ini menyebabkan ekspresi sejumlah orang di galeri tontonan berubah. Hal ini terutama terjadi ketika mereka mendengar tentang pil jiwa darah. Ekspresi terkejut langsung terlihat di wajah mereka. Hal semacam itu adalah sesuatu yang bahkan orang biasa seperti mereka pun akan takut. Meskipun mereka masih memiliki keraguan di hati mereka ketika mendengar kata-kata Moudi dan iblis tuahu. Orang-orang ini masih mengerutkan kening tanpa daya. Lagi pula, meskipun apa yang dikatakan Guli adalah kebenaran, mereka tidak memiliki bukti apapun. Kekuatan mereka juga kalah dengan pihak lain. Bagaimana mereka bisa menangkap Moudi? Saat ini, wajah Guli gemetar karena marah. Hatinya pun memahami situasi saat ini. Meskipun dia sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan karena iblis tuahu di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menegur dengan kejam. Iblis tuahu, kamu telah berulang kali menghalangi urusan asosiasi alkemisku. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin terang-terangan menjadi musuh asosiasi alkemisku. Iblis tuahu hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Untuk ini, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengangkat matanya untuk tersenyum saat dia melihat ke arah Guli. Jarinya yang keriput menunjuk ke arah Guli sambil tertawa dingin.
Aku yang lama tidak ingin menjadi musuh asosiasi alkemis. Namun, aku yang lama tidak punya pilihan selain ikut campur denganmu. Orang yang dihalangi oleh aku yang lama hari ini bukanlah asosiasi alkemis. Sebaliknya, itu adalah kamu. Guli, kamu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan bertarung. Aku yang dulu pasti akan menemanimu sampai akhir. Kata-kata Guli baru saja terdengar ketika suara kuat iblis tuahu yang tidak merugikan sekali lagi dikirimkan. Hal ini menyebabkan seluruh tubuh Guli gemetar. Apakah orang tua ini benar-benar berpikir bahwa dia, Guli, takut padanya? Namun, saat iblis tuahu sedang menatap Guli dengan senyuman dingin, Cilin, yang berada di samping Guli, buru-buru menariknya kembali. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Guli, ketua asosiasi. Jangan lupa bahwa hal terpenting saat ini adalah pertemuan besar alkemis. Jangan tertipu tipuan orang tua ini dan kehilangan gambaran yang lebih besar demi keuntungan kecil. Kata-kata Cilin membangunkan Guli dari linglungnya. Guli juga dengan cepat pulih. Tatapannya buru-buru melihat ke arah sisi Xiaoyan dan tanpa sadar mengerutkan kening. Xiao Sisi yang tidak setenang yang dia bayangkan. Bersambung ke bab selanjutnya.